Nah, baiklah, kita lanjut lagi videonya ya, karena ini terbatas waktunya menggunakan videonya. Jadi kita lanjut aja. Tadi sudah dibahas soal yang pertama. Yang kedua, dalam perkawinan adat Bali sesuai dengan tradisi adat Bali, sistem perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan status wanita, purusa, dan pria sebagai perdana dikenal dengan istilah, nah ini sudah pasti semuanya kenal ya, ini dikenal dengan istilah nyentana. Jadi berbalik, wanitanya yang menjadi purusa dan prianya yang menjadi perdana ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Di bawah ini sistem perkawinan yang dilarang oleh agama dan hukum adalah, nah ada, kalau menurut Manawa Dharma Sastra ada dua sistem perkawinan yang dilarang menurut hukum dan juga agama, yaitu ada raksasa wiwaha dan kaisaca wiwaha. Jadi karena pilihannya di sini adalah yang dilarang ada raksasa wiwaha, jadi yang benar adalah C, raksasa wiwaha. Karena raksasa wiwaha itu adalah jenis perkawinan yang dilakukan dengan cara menculik dan memaksa ya. Kemudian kalau kaisaca wiwaha itu dengan cara menculik, memaksa, dan membuat bingung atau memabukkan ya. Kemudian makanya yang dua sistem ini dilarang untuk dilakukan. 4. Bentuk perkawinan yang terjadi atas dasar perasaan saling suka melalui proses pacaran adalah jenis perkawinan. Nah, ini adalah suka sama suka, yaitu bagian C yang benar, gandarwa wiwaha. Lanjut ke indikator yang keempat, 3.5.4. Mengemukakan syarat sah suatu pewiwahan menurut Hindu. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang pertama yaitu suatu perkawinan dikatakan sah menurut Hindu apabila memenuhi syarat berikut, kecuali ya. Jadi kecualinya di sini ada yang bagian C, yaitu mempelai dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri yang bersangkutan. Jadi nggak boleh ya kalau mempelai dalam garis keturunan yang lurus, masih saudara, itu yang tidak boleh. Kalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu, agama yang sama, memang itu syaratnya. Kemudian apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, itu juga adalah syaratnya. Kemudian 2. Tata urutan upacara pewiwahan menurut umat Hindu di Bali adalah, nah ini yang benar adalah C, menyambut kedua mempelai, kemudian ada upacara Mabiakala dan juga Mokarjati. Kemudian yang ketiga, dalam ajaran Hindu, pelaksanaan wiwaha dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu dan kedua mempelai telah menganut agama Hindu, agama yang sama. Apabila salah satu calon mempelai belum beragama Hindu, maka terlebih dahulu dilakukan upacara. Nah, upacara untuk masuk agama Hindu itu atau pernikahan yang beda agama sehingga dia akan mau jadi agama yang sama, ini ada dilakukan upacara yang namanya Sudi Wadani. Itu bagian C yang benar ya. Kemudian 3.5.5, ini indikator yang kelima, menganalisis kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga. Nah, ini ada contoh soalnya. Untuk dapat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera atau sakinah, hendaknya hubungan suami istri harus dijaga sampai akhir hayat. Hal ini tertuang dalam sastra Hindu, yaitu bagian C, Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 9, Sloka 101. Nah, ini ada di halaman 304 di buku paket kalian. Kemudian yang kedua, mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menempuh kehidupan baik, ketangguhan yang berupa pemenuhan kebutuhan hidup, kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan, dan juga ketangguhan dalam arti menguatkan kesucian mental atau rohani adalah pahala bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berhubungan dengan, nah ini yang bagian C benar ya, bala. Ini ada di halaman 402 di buku paket kalian. Kemudian yang ketiga, swadharma seorang ayah kepada anaknya, salah satunya yaitu anadatta, yang berarti bagian yang A yang benar ya, seorang ayah harus mampu memberikan makan. Ada di halaman 372. Kemudian indikator yang terakhir, mengklasifikasikan 5 pilar keluarga sakinah. Ini adalah soalnya. Pernyataan berikut ini adalah bagian dari 5 pilar dalam membangun keluarga yang sakinah, kecuali. Jadi yang semuanya ini adalah 5 pilar keluarga sakinah.
Yang bagian C tidak termasuk. Jadi bagian C jawabannya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, bersyukur terhadap harta yang dimiliki, bersyukur terhadap makanan yang diperoleh, bersyukur dengan istri sendiri, menegakkan kedamaian dan ketentraman merupakan bagian dari A. Tentu saja A. 5 pilar keluarga sempurna ya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kisi-kisi soal ulangan kenaikan kelas 11 mata pelajaran pendidikan agama Hindu. Semoga kisi-kisi tadi bisa bermanfaat dan contoh-contoh soal tadi bisa dikembangkan lagi sehingga kalian bisa mampu menjawab soal pada saat ulangan kenaikan kelas nanti. Jadi akhir kata Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di ujian kenaikan kelas nanti. Semoga sukses.